Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Ardial Hanif dengan NIM E1A12300. Pada video kali ini saya akan membahas bab 11, yaitu karakteristik air limbah domestik. Bab ini termasuk salah satu bab yang cukup teknis karena banyak melibatkan perhitungan hidrolik, tapi jangan khawatir karena kita akan membahasnya pelan-pelan, langkah demi langkah, lengkap dengan contoh soal yang bisa langsung teman-teman praktikan. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita ingat kembali konteks besarnya dalam sistem sewerage yang ideal. Air limbah domestik mengalir secara gravitasi dari titik yang tinggi menuju titik yang lebih rendah, sampai akhirnya tiba di instalasi pengolahan air limbah. Namun kondisi ideal seperti ini tidak selalu bisa kita temukan di lapangan. Ada kalanya topografi wilayah perencanaan relatif datar. Ada kalanya kita harus melintasi sungai, jalan tol, atau jalur kereta api, dan ada kalanya kedalaman galian yang dibutuhkan untuk mempertahankan aliran gravitasi menjadi terlalu dalam sehingga tidak ekonomis lagi. Disinilah peran stasiun pompa menjadi sangat penting dalam sistem sewerage modern. Setelah menyelesaikan bab ini, teman-teman diharapkan mampu pertama menjelaskan prinsip kerja stasiun pompa dalam sistem sewerage dan memahami kapan pompa benar-benar diperlukan. Kedua, menghitung head total pompa menggunakan pendekatan bertahap, yaitu penjualan head statis, head gesekan, dan head minor. Ketiga, mendesain well dengan volume yang sesuai untuk operasi pompa yang optimal. Keempat, memilih jenis pompa yang tepat, baik sumber maupun dry pit. Berdasarkan aplikasi sewerage. Kelima, menganalisis pipa tekan atau force main serta strategi pencegahan fenomena water hammer. Dan keenam, memahami sistem kontrol dan kelistrikan untuk operasi pompa yang otomatis. Materi bab ini kita akan bagi menjadi subbab utama. 6 subbab utama, yaitu kebutuhan pompa dalam sistem sewerage, jenis-jenis pompa untuk air limbah, perhitungan head total pompa, desain well dan volume penyimpanan, pipa tekan dan water hammer, serta sistem kontrol dan kelistrikan di setiap subbab yang melibatkan hitungan. Jika kita juga akan membahas satu contoh soal terapan secara bertahap supaya teman-teman benar-benar memahami penerapan, bukan hanya menghafal rumus. Satu hal yang perlu teman-teman ingat sepanjang video ini adalah bahwa stasiun pompa bukan komponen yang berdiri sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan tiga hal, yaitu jaringan pipa gravitasi di hulunya, well sebagai penampung sementara, dan pipa tekan hilirnya yang mengalirkan air menuju titik discharge atau menuju instalasi pengolahan air limbah. Jadi, ketika kita mendesain satu stasiun pompa, sebenarnya kita sedang mendesain sebuah sistem kecil yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bergantung. Mari kita mulai dari subbab pertama. Yang pertama, kebutuhan pompa dalam sistem sewerage. Kita mulai dari subbab ini. Kebutuhan pipa dalam sistem sewerage seperti yang sudah disinggung dari pembukaan tadi. Dalam sistem sewerage yang ideal, air limbah mengalir secara gravitasi dan dari hulu ke hilir, tetapi kondisi topografi dan kondisi teknis tertentu di lapangan seringkali memaksa kita untuk menggunakan bantuan pompa agar air limbah bisa diangkat ke elevasi yang lebih tinggi. Sekarang, kapan sebenarnya pompa itu diperlukan? Di dalam buku ajar ini ada tabel
11.1 yang merangkum 5 kondisi utama. Mari kita bahas satu persatu. Kondisi pertama adalah topografi datar. Jika satu kawasan tidak memiliki kemiringan lahan yang cukup untuk mengalirkan air secara gravitasi, maka solusi alternatifnya adalah menggali lebih dalam, tetapi konsekuensinya biaya konstruksi menjadi sangat tinggi. Kondisi kedua adalah area cekungan, yaitu kawasan yang elevasinya lebih rendah dibandingkan lokasi instalasi pengolahan air limbah. Untuk kasus seperti ini biasanya digunakan multiply lift station atau beberapa stasiun pompa bertingkat untuk mengangkat air limbah secara bertahap. Sebagai gambaran, bayangkan sebuah kompleks perumahan yang dibangun di atas lahan bekas rawa dengan elevasi rata-rata hampir sama di seluruh kawasan, tanpa bantuan pompa. Air limbah dari kawasan ini tidak akan pernah bisa mengalir sendiri menuju instalasi pengolahan, sehingga stasiun pompa menjadi satu-satunya solusi yang layak secara teknis. Kondisi ketiga adalah kedalaman galian yang eksesif. Artinya, ketika pipa gravitasi harus digali lebih dari 6 meter, maka penggunaan pompa menjadi solusi untuk mengurangi kedalaman galian tersebut. Kondisi keempat adalah crossing hambatan. Misalnya ketika jaringan pipa harus melintasi sungai, jalan tol, atau jalur rel kereta api. Untuk kondisi ini digunakan kombinasi pompa dengan pipa tekan agar limbah bisa melintasi hambatan tersebut. Dan kondisi kelima adalah ekspansi sistem, yaitu ketika kapasitas gravitasi yang sudah ada penuh sehingga perlu ditambahkan pompa booster untuk meningkatkan kapasitas pengairan. Nah, dari 5 kondisi ini, teman-teman bisa melihat bahwa keputusan menggunakan pompa itu selalu berkaitan dengan pertimbangan topografi dan efisiensi biaya konstruksi. Sebagai perencana, kita tidak boleh langsung memutuskan menggunakan pompa hanya karena terlihat lebih praktis. Setiap kondisi ini perlu dianalisis satu persatu di lapangan karena keputusan yang salah bisa berdampak pada biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan penghematan biaya konstruksi di awal. Sekarang kita lanjut ke bagian 11.1.2, yaitu keuntungan dan kerugian sistem pompa. Dari sisi keuntungan, ada 4 poin penting. Pertama, kedalaman galian berkurang sehingga mengurangi biaya ekskavasi dan shoring. Kedua, fleksibilitas rutin meningkat karena pipa dapat mengikuti kontur tanah tanpa harus terikat kemiringan minimum. Ketiga, kecepatan konstruksi lebih baik karena instalasi pipa dangkal lebih cepat dibandingkan galian dalam. Keempat, aksesibilitas untuk pemeliharaan menjadi lebih mudah karena pipa dari kedalamannya yang dangkal. Namun di sisi lain, ada juga 4 kerugian yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, biaya operasi menjadi tinggi karena adanya konsumsi listrik yang kontinu. Kedua, sistem menjadi bergantung pada listrik, sehingga jika terjadi pemadaman listrik, sistem berpotensi gagal beroperasi. Ketiga, pemeliharaan menjadi lebih insentif karena pompa dan sistem kontrolnya memerlukan servis rutin. Dan keempat, ada risiko dogling atau tersumbat oleh debris, meningkatkan pompa Sewage bekerja dengan air limbah yang mengandung berbagai material padat seperti tisu basah, lemak, dan sampah rumah tangga yang seharusnya tidak dibuang ke saluran air limbah, namun kerap terjadi di lapangan. Dan memahami keempat keuntungan dan keempat kerugian ini secara berimbang, teman-teman akan lebih siap untuk mempertimbangkan trade-off antara kemudahan konstruksi di awal dengan beban operasional jangka panjang yang merupakan inti dari pengembalian keputusan seorang perencanaan infrastruktur. Untuk membantu
kita mengambil keputusan secara kuantitatif. Buku ajar ini juga memperkenalkan formula 11.1, yaitu analisis ekonomi gravity versus pompa, menggunakan konsep break even point atau BP. Rumusnya adalah BP sama dengan selisih biaya konstruksi gravity dikurangi biaya konstruksi pompa, dibagi dengan biaya operasi pompa per tahun. Hasil dari perhitungan ini berupa satuan tahun. Sebagai pedoman, jika BP kurang dari 10 tahun, maka sistem pompa dinilai lebih ekonomis. Sebaliknya, jika BP lebih dari 15 tahun, maka sistem gravity yang lebih ekonomis untuk dipilih. Formula sederhana ini sangat bergantung sebagai alat bantu awal dalam tahap perencanaan. Sebelum kita masuk ke detail desain teknis, logikanya sederhana. Meskipun biaya konstruksi sistem pompa biasanya lebih rendah di awal karena galian lebih dangkal, biaya operasi tahunannya harus berjalan sama dengan sistem beroperasi. Jadi semakin lama umur rencana proyek, semakin besar pula akumulasi biaya operasi pompa pada titik tertentu. Biaya ini bisa melampaui penghematan biaya konstruksi di awal tadi. Sampai di sini, kita akan memahami kapan pompa diperlukan, apa untung ruginya, dan bagaimana cara membandingkan secara ekonomis dengan sistem gravitasi menggunakan pendekatan break even point. Perlu diingat bahwa break even point ini hanyalah alat bantu awal, bukan keputusan final, karena pada tahap detail desain kita masih perlu mempertimbangkan faktor lain seperti keandalan operasional, ketersediaan sumber daya listrik, dan kapasitas tim pemeliharaan di lapangan. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis pompa yang digunakan dalam sistem sewerage. Kita masuk di subbab 11.2, jenis pompa air limbah. Pemilihan jenis pompa yang tepat sangat penting untuk menjaga keandalan dan efisiensi sistem sewerage dalam jangka panjang. Secara umum, buku ajar ini membahas dua jenis pompa utama, yaitu pompa submersible dan pompa dry pit. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada lokasi motor penggeraknya. Apakah motor tersebut terendam langsung di dalam air limbah atau ditempatkan di ruang kering yang terpisah. Perbedaan sederhana ini ternyata membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap biaya kemudahan pemeliharaan dan umur pakai pompa, seperti akan kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dari pompa submersible dari subbab 11.2.1. Pompa submersible adalah jenis pompa yang paling umum digunakan untuk aplikasi sewerage modern. Karakteristik utamanya adalah motor dan impeller terendam langsung di dalam air limbah. Pompa jenis ini dipasangkan langsung di dalam wet well, tidak memerlukan proses priming atau pengisian awal. Pendinginnya berasal dari air limbah di sekitarnya dan tingkat kebisingan relatif rendah. Ada 4 kelebihan pompa submersible yang perlu kita catat. Pertama, tidak memerlukan ruang pompa terpisah atau dry well, sehingga desainnya lebih kompak. Kedua, instalasi menjadi lebih kompak dan biaya konstruksinya lebih rendah. Ketiga, sifatnya self-priming, artinya tidak perlu pengisian awal sebelum dioperasikan, dan tempat operasinya relatif tenang sehingga cocok digunakan di kawasan permukiman. Namun demikian, pompa submersible juga punya 3 kekurangan. Pertama, akses pemeliharaannya yang lebih sulit karena pompa harus diangkat terlebih dahulu dari dalam wet well. Kedua, ada resiko korosi pada motor apabila sel atau segel pompa mengalami kegagalan. Dan yang ketiga,
umur pakainya relatif lebih pendek dibandingkan pompa rapid, yaitu berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Sekarang kita bandingkan dengan pompa rapid di subbab 11.2.2. Pompa rapid dipasang di ruang kering yang terpisah dari wet well dengan pipa section yang tetap terendam di dalam wet well. Karakteristiknya adalah motor berada di ruang kering sehingga mudah diakses, memerlukan sistem priming. Pendinginan menggunakan udara atau air terpisah dan tingkat kebisingan relatif lebih tinggi dibandingkan submersible. Kelebihan pompa rapid juga ada 4 poin. Pertama, akses pemeliharaan jauh lebih mudah karena tidak perlu mengangkat pompa. Kedua, umur pakainya lebih panjang, yaitu berkisar antara 15 sampai 20 tahun. Ketiga, motor tidak terpapar langsung oleh air limbah, sehingga lebih awet. Dan keempat, jenis ini cocok digunakan untuk kapasitas besar di atas 100 liter per detik. Namun, rapid juga memiliki 4 kekurangan. Pertama, memerlukan bangunan ruang pompa yang terpisah. Kedua, biaya konstruksi lebih tinggi dibandingkan submersible. Ketiga, sistem preminya cenderung lebih kompleks. Dan yang keempat, memerlukan sistem ventilasi khusus pada ruang pompa. Selanjutnya di subbab 11.2.3. Buku ajar ini menyajikan spesifikasi teknis pompa sewage dalam bentuk tabel. Untuk pompa submersible, kapasitasnya berkisar antara 5 sampai 500 liter per detik, tergantung aplikasinya. Head totalnya berkisar antara 5 sampai 50 liter yang merupakan gabungan dari head statis dan head gesekan. Power motornya bervariasi dari 1 sampai 75 kW sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Voltage yang digunakan bisa 220 volt atau untuk fasa, atau 380 volt untuk 3 fase. Tipe impeller yang biasanya voltage atau channel dengan desain anti-clogging untuk mencegah penyumbatan. Kelas proteksinya adalah IP68 yang berarti benar-benar kencang untuk terendam air, dan kelas insulasinya atau F atau H yang tahap terhadap suhu tinggi. Perlu teman-teman catat khususnya poin mengenai tipe impeller vortex atau channel dengan desain anti-clogging, karena inilah yang membedakan pompa sewage dan pompa air bersih biasa, air limbah domestik atau membawa padatan, sehingga desain impeller harus mampu melewatkan padatan tersebut tanpa tersumbat. Berbeda dengan pompa air bersih yang bisa digunakan impeller closed fan biasa. Untuk membantu kita membuat keputusan, buku ajar ini juga menyajikan tabel 11.3 yang membandingkan pompa submersible dan rapid secara berdampingan. Dari sisi biaya instalasi, submersible ini lebih rendah, sedangkan rapid lebih tinggi dari sisi biasanya. Dari sisi biaya pemeliharaan, submersible cenderung sedang, sedangkan rapid lebih rendah. Dari sisi aksesibilitas, submersible lebih sulit karena harus diangkat, sedangkan rapid lebih mudah karena beroperasi di ruang kering. Dari sisi umur ekonomis, submersible 10 sampai 15 tahun, sedangkan rapid 15 sampai 25 tahun. Dari sisi kapasitas optimal, submersible cocok untuk kapasitas yang di bawah 100 liter per detik, sedangkan rapid lebih cocok di atas 100 liter per detik. Dari sisi tingkat kebisingan, submersible di bawah 60 desibel, sedangkan rapid 70 sampai 80 desibel. Dan dari sisi aplikasi umum, submersible lebih sering digunakan di kawasan pemukiman dan komersial, sedangkan rapid lebih sering digunakan pada instalasi pengolahan air limbah berskala besar atau regional. Jadi secara garis besar, submersible unggul dari sisi biaya awal dan
dan kekompakan, sedangkan rapid unggul dari sisi kemudahan, pemeliharaan, dan umur pakai. Pemilihan di antara keduanya sangat bergantung pada kapasitas yang dibutuhkan, anggaran yang tersedia, dan kondisi lapangan. Sebagai gambaran praktis, untuk stasiun pompa berskala permukiman dengan kapasitas kecil sampai menengah, submersible biasanya menjadi pilihan utama. Kenapa? Instalasi lebih murah dan tidak memerlukan bangunan ruang pada pompa tambahan. Sebaliknya, untuk stasiun pompa utama yang melayani kawasan luas dengan kapasitas besar, dry pit sering menjadi pilihan karena kemudahan pemeliharaannya jauh lebih penting ketika pompa harus beroperasi hampir 24 jam setiap hari. Sebagai latihan berpikir, coba teman-teman bayangkan sebuah kompleks perumahan kecil dengan debit air limbah sekitar 20 liter per detik dan bandingkan dengan sebuah IPAL regional yang melayani beberapa kecamatan dengan debit di atas 200 liter per detik. Berdasarkan tabel 11.3 yang baru saja kita bahas, jenis pompa mana yang lebih tepat untuk masing-masing kasus tersebut? Jika teman-teman menjawab submersible untuk kompleks perumahan kecil dan rapid untuk IPAL regional, berarti teman-teman sudah memahami logika pemilihan jenis pompa dengan baik. Setelah kita memahami jenis-jenis pompa dan spesifikasi teknisnya, selanjutnya kita akan membahas bagian paling teknis dalam bab ini, yaitu perhitungan head total pompa. Kita masuk ke subbab 11.3. Perhitungan head total pompa ini adalah salah satu bagian paling penting dalam bab ini karena head total merupakan parameter paling kritis dalam seleksi pompa. Perhitungan yang akurat dan memastikan pompa yang beroperasi pada efisiensi yang optimal. Di subbab 11.3.4 kita bahas head mirror atau fitting loosen menggunakan formula 11.5. Sebelum kita masuk contoh soal, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk selalu konsisten dalam satuan yang digunakan sepanjang perhitungan. Karena kesalahan satuan adalah sumber kesalahan yang paling sering terjadi dalam perhitungan hidrolik. Debit sebaiknya dalam meter kubik detik, panjang dan diameter pipa meter, hasilnya akhirnya berupa head dalam satuan meter kilo air. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Langkah pertama, menghitung head statis. H statis sama dengan elevasi discharge dikurangi elevasi section, yaitu 18,00 dikurangi 5,00 hingga hasilnya 13,00 meter. Langkah kedua, menghitung kecepatan aliran dalam pipa. Luas penampang pipa A sama dengan PL dikali D kuadrat dibagi 4, yaitu Pi dikali 0,25 kuadrat dibagi 4, hasilnya 0,0491 meter. 0,0491 meter persegi. Kecepatan V sama dengan Q dibagi A, yaitu 0,05 dibagi 0,0491, hasilnya 1,02 meter di meter per detik. Langkah ketiga, menghitung head gesekan menggunakan persamaan Hazen-Williams. Kita hitung dulu komponen-komponennya. Q pangkat 1,852 sama dengan 0,05 pangkat 1,852. Hasilnya 0,00424. C pangkat 1,852 sama dengan 140 pangkat 1,852. Hasilnya 10,280 dan D pangkat 4,87 sama dengan 0,25 pangkat 4,87. Hasilnya 0,00117.
Contoh soal ini penting sekali teman-teman pahami karena pola perhitungan 5 langkah ini yaitu head statis, kecepatan aliran, head gesekan, head mirror, dan penjumlahan total akan terus kita gunakan berulang kali dalam praktik perencanaan stasiun pompa. Perlu teman-teman perhatikan juga angka head distance 16,30 meter inilah yang nantinya akan digunakan untuk membaca kurva performa pompa dari katalog produsen dan dicocokkan dengan debit rencana. Untuk menentukan titik operasi pompa yang paling efisien, kesalahan dalam menghitung head total baik terlalu kecil maupun terlalu besar bisa menyebabkan pompa bekerja di luar titik efisiensi terbaiknya. Yang berulang pada yang berulang pada pemborosan energi atau bahkan kerusakan pompa dalam jangka panjang. Setelah kita tahu beberapa head total yang diperlukan, langkah berikutnya adalah mendesain wadah penampang sementara sebelum air dipompa, yaitu wet well. Sebelum lanjut coba jika teman-teman sudah bisa menjawabnya seperti mengenai subbab ini sudah cukup solid. Mari kita lanjutkan ke subbab berikutnya. Sekarang kita masuk subbab 11.4 desain wet well dengan volume penyimpangan wet well. Penyimpangan wet well berfungsi sebagai penampung sementara air limbah. Dan keberadaannya memastikan operasi pompa berjalan efisien sekaligus mencegah clogging atau siklus on-off yang berlebihan pada pompa. Subbab 11.41 pada 4 fungsi utama wet well yang perlu kita pahami. Pertama, ekualisasi debit, yaitu menyerap variasi debit inlet agar operasi pompa tetap stabil. Kedua, pencegahan clogging, yaitu memastikan volume cukup agar pompa tidak menyala dan memati terlalu sering. Karena hal ini bisa memperpendek umur motor. Ketiga, dimensi awal dan di mana partikel-partikel berat sempat mengendap sebelum masuk ke pompa. Dan keempat, fungsi priming khususnya untuk pompa submersible, yaitu memastikan pompa selalu terendam air. Keempat fungsi ini saling berkaitan karena wet well yang didesain dengan volume tepat akan membuat pompa bekerja pada interval waktu yang wajar, tidak terlalu sering menyala mati, sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi partikel berat untuk mengendap sebelum air masuk ke pompa. Dari sisi pemeliharaan wet well yang dirancang dengan baik juga akan mengurangi frekuensi pembersihan lumpur dan sedimen yang menumpuk di dasar wet well sehingga menurunkan beban kerja tim operasional di lapangan.
Kita lanjut ke subbab 11.5, pipa tekan atau force main dengan water hammer. Pipa tekan adalah pipa yang mengalirkan air limbah dari pompa menuju titik discharge dengan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tekanan atmosfer. Subbab 11.5.1, kita bahas karakteristik pipa tekan melalui tabel 11,6. Karakteristik desain pipa tekan untuk kecepatan aliran. Nilai yang direkomendasikan adalah 0,8 sampai 2,0 meter per detik dengan justifikasi untuk mencegah sedimentasi sekaligus mencegah water hammer. Untuk pressure rating nilainya 11,5 kali H total sebagai faktor keamanan terhadap tekan. Untuk material digunakan HDPE atau PVC atau ductile iron karena tahan terhadap tekanan dan korosi. Ketiga material ini masing-masing punya karakteristik berbeda. HDPE unggul dari sisi fleksibilitas, kemudahan penyambungan dengan metode function. PVC lebih ekonomis untuk tekanan menengah, sedangkan ductile iron dipilih karena dibutuhkan kekuatan struktur ekstra, misalnya pada crossing sungai atau jalan. Untuk jenis sambungan digunakan fashion untuk flanget agar sambungan bebas kebocoran. Selain itu diperlukan air release valve di setiap titik tertinggi untuk mencegah air lock, dan drain valve di setiap titik terendah untuk keperluan pemeliharaan. Perlu kita perhatikan bahwa rentang kecepatan 0,8 sampai 2,0 meter per detik ini bukan angka sembarangan, karena kecepatan yang terlalu rendah membuat padatan dalam air limbah mudah menguap dan menyumbat pipa, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi justru memperbesar risiko water hammer dan mempercepat keawasan pipa akibat abrasi. Selanjutnya subbab 11.5.2, kita bahas fenomena water hammer. Water hammer adalah gelombang tekanan yang terjadi akibat perubahan kecepatan aliran yang mendadak, misalnya saat pompa start atau stop secara tiba-tiba atau saat valve ditutup dengan cepat. Fenomena ini memiliki 4 dampak yang serius. Pertama, tekanan ekstrim yang bisa mencapai 5 sampai 10 kali tekan operasional normal. Kedua, kerusakan pipa berupa retak, kegagalan sambungan, hingga pipa pecah. Ketiga, kerusakan pompa berupa kerusakan bearing dan pergeseran poros. Dari keempat, timbulnya suara ketukan yang keras yang berpotensi merusak struktur di sekitarnya. Untuk menghitung besarnya tekanan water hammer digunakan formula 11.8, yaitu persamaan Joule-Coicy. Rumusnya adalah delta P sama dengan rho dikali A dikali delta V. Delta P adalah kenaikan tekanan water hammer dalam satuan pasial. Rho adalah densitas air, yaitu 1000 kg per meter kubik. A adalah kecepatan gelombang tekanan dalam meter per detik, dan delta V adalah perubahan kecepatan aliran dalam meter per detik. Kemudian di subbab 11.5.3, kita bahas strategi pencegahan water hammer melalui tabel 11.7. Ada 6 perlengkapan yang bisa digunakan. Check valve berfungsi mencegah aliran balik saat pompa berhenti, dipasang di outlet pompa. Air release valve berfungsi melepaskan udara yang terperangkap, dipasang di titik tertinggi pipa. Source tank berfungsi menyerap tekanan source, dipasang di dekat dengan pompa. Slow close valve berfungsi menutup secara bertahap dalam 5-10 detik, dipasang di outlet pompa. VFD
atau variabel frekuensi drive berfungsi memberikan soft start dan soft stop pada pompa dipasang di panel kontrol, dan pressure relay valve berfungsi sebagai jalur bypass jika tekanan berlebih dipasang setelah pompa. Dalam praktiknya, perlengkapan ini jarang digunakan sendiri-sendiri, melainkan dikombinasikan sesuai dengan tingkat risiko dan panjang pipa tekan, sehingga sistem proteksi menjadi berlapis, mulai dari pencegahan dan sumbernya melalui VFD, sampai penyerapan tekanan berlebih melalui surge tank dan pressure relay valve. Sekarang, mari kita terapkan dalam contoh soal terapan 11.3. Verifikasi tekanan pipa tekan. Soal Sekarang kita akan menutup bab ini dengan membahas sisi kontrol dan kelistrikan yang membuat pompa bisa beroperasi secara otomatis. Sistem kontrol dan kelistrikan. Sistem kontrol yang handal memastikan operasi pompa berjalan secara efisien, aman, dan otomatis, sesuai dengan kondisi level air di wet well. Sub-bab ini menjadi penutup yang tepat untuk bab ini, karena seluruh perhitungan hidrolik yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari head total, volume wet well, sampai proteksi water hammer, pada akhirnya perlu diterjemahkan menjadi sebuah sistem kontrol yang bisa berjalan secara otomatis tanpa harus terus-menerus diawasi oleh operator. Di sub-bab 11.6.1 ada tabel 11.8 yang merangkum komponen panel kontrol pompa PLC atau controller berfungsi untuk otomatis operasi dengan merek khas seperti Siemens atau Allianz Bradley. Level sensor berfungsi mendeteksi level air wet well, bisa berupa sensor ultrasonik, float, atau pressure. VFD berfungsi sebagai variabel speed control, bekerja pada rentang 0 sampai 50 Hz, sampai dengan fitur soft start dan soft stop. MCCB atau MCB berfungsi sebagai proteksi sirkuit sesuai rating motor yang digunakan di lokasi. Kontraktor berfungsi untuk switching motor dengan rating AC3 duty. Dan HMI atau Human Machine Interface berfungsi sebagai antar muka pengguna, biasanya berupa touchscreen berukuran 70 sampai 10 inci. Komponen-komponen ini bekerja sebagai satu kesatuan. PLC berperan sebagai otak atau membaca sinyal dari level sensor, kemudian memerintahkan kontraktor untuk menyalakan atau mematikan motor pompa melalui VFD. Sementara HMI memungkinkan operator memantau dan mengoperasikan sistem tanpa harus membuka panel kontrol secara langsung. Sebelum kita masuk ke rangkuman akhir, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview sejenak bagian latihan soal yang ada di akhir bab 11, supaya teman-teman punya gambaran seperti apa bentuk soal yang diajukan dan bisa langsung mencoba menjawabnya sendiri sambil menonton video ini. Di bagian A, ada 10 soal pilihan ganda. Mari kita bahas cepat beberapa di antaranya. Soal nomor 1 menanyakan stasiun pompa diperlukan dalam sistem storage ketika kondisi apa, dengan pilihan topografi curam, gravitasi tidak memungkinkan, debit kecil, atau pipa kecil. Jawabannya adalah gravitasi tidak memungkinkan, sesuai dengan yang sudah kita bahas panjang lebar di subbab 11.1 tadi. Soal nomor 2 menanyakan jenis pompa yang paling umum untuk aplikasi storage perkotaan. Dan jawabannya adalah pompa submersible storage, seperti yang dibahas di subbab 11.2.
Soal nomor 3 menanyakan komponen penyusun head total pompa dan jawabannya head statis ditambah dengan head gesekan ditambah head minor. Persis seperti formula 11.2 yang sudah kita bahas di sub-subbab 11.3. Soal nomor 4 menanyakan fungsi wet well dan jawabannya adalah sebagai penampang sementara air limbah sebelum dipompa. Serta nomor 5 menanyakan dasar penentuan volume wet well dan jawabannya adalah kapasitas pompa dan siklus operasi sesuai formula 11.6 yang sudah kita hitung bersama di contoh soal 11.2. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, mari kita rangkum kembali 7 poin penting dari bab 11 tentang stasiun pompa dan pipa tekan. Pertama, kebutuhan pipa. Kebutuhan pompa yang diperlukan ketika gravitasi tidak memungkinkan akibat topografi datar, area cekungan, atau kedalaman galian yang berlebihan, yaitu lebih dari 6 meter. Kedua jenis pompa, yaitu submersible yang paling umum dan instalasinya kompak, dibandingkan dry pit yang aksesnya mudah dan cocok untuk kapasitas besar. Pemilihannya berdasarkan kapasitas, anggaran, dan kondisi lapangan. Ketiga, H total yaitu H total sama dengan H statis ditambah H gesekan ditambah H minor, di mana perhitungan yang akurat sangat penting untuk seleksi pompa pada titik efisiensi optimal. Keempat, wet well, yang volumenya dihitung berdasarkan siklus pompa, dengan rumus V sama dengan Q dikali T cycle dibagi 4, serta dilengkapi level sensor low, high, alarm, dan overflow untuk mengontrol operasi secara otomatis. Kelima, pipa tekan dengan kecepatan aliran ideal 0,8 sampai 2,0 meter per detik, dan perlu diwaspadai fenomena waterhammer yang bisa menyebabkan tekanan mencapai 5 sampai 10 kali tekanan normal. Pencegahan menggunakan check valve, surtank, dan VFD dengan struktur soft start dan soft stop. Keenam, sistem kontrol yang terdiri dari auto mode berbasis level atau manual mode untuk pemeliharaan dan remote mode berbasis SCADA dengan konfigurasi redundasi standar 1+1 di standby untuk kawasan pemukiman. Dan ketujuh, backup power berupa generator diesel dengan ATS untuk menjaga kontinuitas operasi serta baterai backup untuk sistem kontrol dan alarm minimal 4 jam. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan materi bab 11 tentang stasiun pompa dan pipa tekan. Jika kita tarik benang merahnya, seluruh bab ini sebenarnya mengajarkan satu alur berpikir yang rentut, mulai dari mengenali kapan pompa dibutuhkan, memilih jenis pompa yang sesuai, menghitung head total yang harus disediakan pompa, mendesain wet well sebagai penampung sementara, memastikan pipa tekan aman dari waterhammer, sampai memastikan seluruh sistem biasa berjalan otomatis dan andal melalui sistem kontrol dan backup power. Jangan lupa untuk mengerjakan sendiri soal-soal latihan dan pertanyaan refleksi yang sudah kita review bersama tadi. Karena itu adalah cara terbaik untuk menguji apakah pemahaman teman-teman terhadap bab ini sudah benar-benar matang. Kalau ada rumus atau langkah perhitungan yang masih terasa membingungkan, saya sarankan teman-teman memutar ulang kembali bagian contoh soal yang bersangkutan sambil mencoba mengerjakan sendiri di kertas terpisah tanpa melihat penyelesaian. Baru kemudian mencocokkan hasilnya sendiri.
Mungkin itu saja pemaparan video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.